sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan. Perbuatanku dan perkataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau
sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur ku sembah Kau Tuhan seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Sekali katakan seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku puji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu,
Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mengiringmu seumur hidupku, untuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu, rindu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari kami menyegarkan jiwa kami, menyerahkan pikiran kami ini Tuhan, seluruh kehendak kami Tuhan, kami menyerahkan kembali ke dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Silakan Tuhan, mau memakai seluruh kehidupan kami ini untuk boleh menyatakan kehendak-Mu, menyatakan diri-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau menyegarkan kami setiap pagi Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kau berikan kami kesempatan untuk belajar, melakukan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengenal segala jalan-jalan-Mu. Kami dapat mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu setiap pagi Tuhan, yang memurnikan kami, yang menyempurnakan kami. Pagi ini pun Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ini tenang di hadirat-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, salam semua, selamat pagi.
Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, dan sudah absen semua ya. Haleluya. Oke, baik. Mari kita. Ada yang mau sharing nggak? Yang di studio ini ada yang mau sharing nggak? Ada? Oke. Ada nggak yang lain? Matian? Oh, ada ya. Oke. Oke, mari kita lanjutkan. Jika engkau memiliki beban tanpa pemahaman yang jelas tentang kebenaran, itu juga tidak akan berhasil. Ya. Engkau harus mengalami firman Tuhan secara pribadi serta tahu cara ya, tahu cara melakukannya. Hanya setelah engkau sendiri telah masuk ke dalam realitas. Realitas itu adalah pengalaman akan firman. Itu maksudnya ya, realitanya. Jadi kalau kita tidak tahu kebenaran gitu, kalau kita hanya punya beban tapi nggak tahu kebenarannya, maka itu tidak akan berhasil gitu. Bahkan kita bisa menjalani, saudara. Jadi nggak ada gunanya penderitaan yang kita alami kalau kita itu tidak punya kebenarannya. Jadi harus kita isi, saudara ya, pikiran kita ini dengan kebenaran. Jadi kebenaran yang baru harus menggantikan apa ya, kebenaran dalam tanda kutip yang lama gitu. Kebenaran itu kan firman Tuhan ya. Tapi tidak, sekarang ini kita mesti mulai berani berpikir apa yang dulu kita anggap kebenaran belum tentu gitu. Tapi itu perubahan dalam pikiran ya. Nah, jadi diam-diam saudara, Tuhan itu bekerja. Yang paling pasti saudara, itu dalam pikiran kita saudara. Jadi saat ini pikiran kita itu karena dia dibaharui ya. Pikiran kita yang dibaharui. Dibuat jadi artinya dibaharui, itu artinya tidak berpikiran lagi, berpikiran cara yang lama. Nah, itu salah satu arti daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu tujuannya. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tidak tidak kepada secara fisik gitu. Kedatangannya itu kita lihat di awan-awan, bukan. Gitu. Tapi kedatangan perubahan dalam pikiran kita. Gitu. Karena saudara, kalau kita secara fisik menunggunya gitu, itu kan sama aja kita nggak punya kebenaran gitu. Karena kan sebetulnya kan Tuhan ada di mana-mana gitu. Itu ya, ketahui prinsip itu supaya kita berubah gitu. Karena kalau seperti itu kita akan disesatkan orang. Oke. Jadi kedatangan yang kedua ini benar-benar membawa kita, saudara, kepada
apa dulu yang difirmankan oleh Tuhan Yesus gitu. Jadi jangan kembali ke belakang jauh gitu. Apa dulu yang dikatakan Tuhan Yesus? Realitasnya itu sekarang. Jadi apa yang dulu yang tidak bisa diucapkan oleh Tuhan Yesus karena belum waktunya, sekarang baru bisa diucapkannya. Gitu ya. Baik pahami gitu. Jadi sekarang Tuhan Yesus itu dia kan sudah roh gitu. Oke? Tapi sekali lagi dia itu menjelma di antara kita. Dan dia itu memancar. Ya. Jadi barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak Allah. Jadi kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Mulai saudara, terima dulu perkataan itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara. Jangan lagi pandang dirimu sebagai yang dulu gitu. Jangan lagi izinkan peraturan-peraturan dunia ini mengikatmu di sana. Jangan lagi izinkan kekhawatiran-kekhawatiran dunia menguasai pikiranmu. Bertobatlah. Ya. Kalau ada hal-hal sampai engkau harus mengandalkan kekuatanmu gitu, itu salah. Kau mesti mengandalkan kecerdasanmu, itu salah. Jangan lagi hidup pakai cara seperti itu. Gitu ya. Itu maksudnya kata-kata ini, saudara. Nah, kepada anak-anak saudara juga, saudara bisa mengatakan seperti itu. Saudara bisa memandang mereka sebagai orang-orang yang nanti akan memanifestasikan arti kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi di dalam diri anak-anak kita itu, kita mesti bisa melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya. Kalau kita katakan bukan Yesus mengatakan dirinya, kita bukan sedang memisahkan Tuhan ini dengan Yesus. Bukan. Tetapi yang benar adalah sekarang ini dia memanifestasikan dirinya dengan nama yang baru. Kalau kita pakai yang lama, itu berarti kayak kita itu mengingat ke belakang. Padahal yang sedang kita hidupi sekarang adalah kehidupan Tuhan yang baru. Tuhan yang sudah datang kedua kali menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Lah ya, pakai pikiran seperti itu. Itulah artinya pikiran kita dibaharui. Ya, jadi nanti saudara akan ngerti bagaimana caranya si jahat itu telah menyesatkan umat manusia. Telah membuat umat manusia itu tidak berani datang kepada Tuhan gitu. Saudara kan berkata begini, oh kayak gini ya dulu caranya iblis itu merusak orang Israel ya. Sehingga mereka tetap berpegang kepada nama yang lama. Mereka bangga sekali saudara dengan orang-orang kudus di zaman yang lampau. Mereka memperbaiki kuburannya saudara. Padahal saudara, Tuhan dengan pekerjaan yang barunya sedang ada di depan mereka. Jadi sama seperti saudara. Kalau saya terus memandangi diri saya sebagai manusia yang lama, yang dulu maksudnya. Kalau saya terus menganggap diri saya sebagai anak daripada pemimpin rohani gitu, maka kita tidak akan bisa melangkah. Jadi itu yang sedang terjadi. Jadi jangan saudara salah menangkap ketika saya mengatakan saya bukan anakmu gitu. Bukan. Justru saya sedang mengatakan itu, saya sedang keluar dari cengkraman iblis.
Iblis yang merusak manusia. Manusia itu tidak sadar. Jadi tetap dengan mengatakan itu, objeknya itu bukanlah manusia itu. Supaya saudara diluruskan pikiran saudara. Dengan mengatakan seperti itu. Karena begini saudara. Kan saudara sudah tahu. Saya itu kan sedang berusaha juga keluar dari cengkeraman si jahat. Jadi kalau saudara dengar perkataan itu, jangan langsung lihat gimana lah Bapak ini. Karena kita ini semua sudah belajar menaklukkan diri kita. Jadi dengan seperti itu, saya sudah biasakan diri begini. Tuhan, yang itu saya enggak ya. Kalau saya salah, saya salah kan Tuhan kayak gitu. Nah gitu loh. Saya sudah selalu datang seperti itu modelnya gitu. Itu namanya mencari kebenaran. Misalnya saya mengatakan kepada saudara, mungkin menurut saudara, ngeri kali. Apalagi kalau misalnya orang itu misalnya adik saya misalnya. Ketika saya berkatakan begitu, ketika saya berani mengatakan sesuatu gitu, enggak, ini tidak membenarkan diri saya. Jadi dengan mengatakan seperti itu saudara, itu saya sedang mengatakan Tuhan tidak boleh dikendalikan oleh manusia, termasuk diri saya gitu loh. Tanda daripada saya dikendalikan oleh manusia, saya takut mengucapkan kebenaran. Jadi mengucap syukurlah kalau ada yang menyingkapkan kebenaran itu kepada saudara. Pandanglah kepada Tuhan. Kita ini ciptaan. Mari kita bebaskan Tuhan mengajari kita, membimbing kita, melepaskan kita dari segala ketakutan akan dunia ini. Ya. Makanya saudara, awal-awal sering saya katakan begini kan. Kalau engkau benar mencari kebenaran, tunjukkan. Kalau kamu dengan sikap seperti itu, kamu tidak mau mendengarkan orang lain, sikapmu itu tidak benar. Kalau engkau mempertahankan kebenaranmu yang lama, padahal hidupmu seperti itu, tetap tinggal dalam dosa, berarti itu enggak benar. Cobalah dengarkan perkataan yang baru. Kita juga dipersilahkan untuk gini loh. Sekarang pakai logikamu, pakai pikiranmu yang sehat. Dulu saudara di zaman karismatik, kita itu boleh dikatakan memadamkan pikiran kita. Sehingga kadang-kadang kita itu bereaksi ketika misalnya kita dipenuhi roh dalam tanda kutip gitu ya. Kita jadi gak sadar gitu. Jadi banyak di antara jemaat itu, dia mungkin gemetar-gemetar, tapi ketika menghadapi realitas hidup, hancur lagi gitu. Dia gak bisa dengan tenang bekerja gitu. Padahal saudara, harusnya kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, itu akan membuat kita tenang bekerja. Kita akan menghasilkan hasil yang baik, output yang baik daripada pekerjaan kita. Gitu. Harus ada buktinya ke situ. Kalau seseorang itu sudah mendapatkan kebenaran, hidupnya akan tenang.
Dia akan menjalani hidupnya. Dia akan menjalani hidupnya bertahap gitu. Pikiran ingin cepat kaya, ingin cepat menyelesaikan masalah, itu harus dibuang dari pikiran kita. Tidak terus memulai dari nol. Mulai lagi dari nol. Gak bisa. Itu kebohongan. Kita harus melanjutkan. Jadi ketika terjadi masalah yang berulang gitu, jangan pengen mundur ke belakang karena kita berjalan terus. Kalau enggak nanti akan putus asa, berputar di situ terus. Padahal sebetulnya mereka itu terus berjalan. Cuman mereka itu jalannya itu diambil memang jalan yang jauh. Bukan jalan yang dilalui oleh para pengintai yang pertama. Kan dengan mengintai itu kan Musa yang mengirim gitu. Karena kepintaran dia gitu loh. Kan dengan disuruhnya pengintai itu kan, nah lihat dulu nanti isi jalannya. Gitu. Jadi dengan diam-diam saudara, Musa itu mengirim orang pilihannya untuk melihat. Gitu. Kok kita terus di sini kayaknya gitu. Oke, sama juga kita sering begitu. Karena kita berpikir, sampai kapan kita dalam keadaan seperti ini ya? Nah, jadi membuat kita kadang tidak tenang dalam hidup ini. Oke, lihat. Jadi intinya kita mesti tahu apa itu kebenaran. Jadi kalaupun saya mengulang-ulang perkataan itu, tahukah saudara? Di dalam hati saya itu, jadi ketika saya mengulang itu, di dalam diri saya sendiri pun, itu ada yang harus dijelaskan gitu. Jadi ketika saya berbicara kepada saudara, jangan berpikir saya itu seperti menggurui saudara, bukan. Saya juga sedang mengajari diri saya sendiri. Karena kita barusan baca firman Tuhan. Kan untuk yang setiap pagi ini kan saya tidak berusaha membacanya dulu. Saya membaca di bagian yang lain kalau hari-hari saya yang saya baca. Dan saya tidak baca di laptop ini. Karena kalau saya baca di laptop ini nanti lupa batasannya di mana. Saya biarin aja di mana kita berhenti hari ini, saya tidak akan buka firman Tuhan yang di sini. Saya akan buka yang di handphone saya. Walaupun rasanya lebih enak baca pakai ini gitu. Oke? Nah, jadi saudara, ketika kita baru misalnya pagi ini kita buka gitu, sama-sama kita baru melihatnya. Supaya murni, bukan dari gagasan manusia. Bukan dari gagasan saya. Walaupun masih ada kemungkinan gagasan saya muncul. Karena kan kita lagi disempurnakan. Dan Tuhan dia itu tidak gentar dengan masih munculnya gagasan-gagasan saya yang lama. Atau pikiran saya yang muncul. Jadi kalau saya perhatikan ya gitu. Ketika saya memahami satu kebenaran gitu, saya tidak tahu saya seperti punya
satu pemahaman dalam pikiran saya yang berbeda dengan pemahaman orang lain. Saya nggak tahu. Kan kadang-kadang kalau saya perhatikan gitu, kadang-kadang pemahaman saya kadang kok saya nggak tahu, entah lebih maju entah gimana gitu ya. Saya tidak tahu di mana di dalam pikiran saya yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kan dia akan muncul selama dia ada di sana, kan dia akan muncul gitu. Karena jadi ajaran-ajaran yang diajarkan oleh mungkin dulu para pengkhotbah yang saya dengar, bagaimana mereka berkhotbah, orang-orang yang saya idolakan gitu ya. Yang ada kan saya sudah nggak terhitung lagi gitu. Kan ketika kita membaca itu, kan di dalam diri kita itu sudah ada satu pegangan gitu. Jadi ketika ada orang yang mengatakan sesuatu, kalau pas dia dengan yang ada di pikiran kita, maka kita mengiyakannya. Tapi kan harus hanya Tuhan itu sendiri yang akan memilah semua itu gitu. Yang akan menyingkirkan mana yang benar. Kan Tuhan itu nggak kelihatan. Jadi Tuhan itu tidak gentar, tidak takut dengan betapa liarnya pikiran saya. Gitu. Dan dia tahu bahwa setiap nanti perkataan Tuhan itu, setiap firman itu, dia itu akan menjagai pikiran saya. Supaya nggak kemana-mana. Ini saudara diajar sendiri oleh Tuhan. Jadi saya sadari diri saya ini rusak. Itu penting. Itu bukan tuduhan saudara. Tapi itu kebenaran. Kalau saya tidak menyadari diri saya rusak, waduh, pasti saya akan menyesatkan saudara. Nah, gitu. Karena saya akan pede sekali. Tapi begitu Tuhan katakan manusia itu sudah rusak, nah itu membuat saya harus duduk setiap hari di kaki Tuhan. Itu yang membuat saya berani terus melangkah. Kalau enggak saya akan putus asa. Ketika saya melihat kelemahan-kelemahan saya. Tentu kan saya tidak akan bisa berbicara kepada orang lain itu dengan normal gitu loh. Tentu saya akan menjaga diri saya seperti para pendeta-pendeta hebat itu gitu saudara. Dia menjaga diri mereka itu berwibawa. Hanya orang-orang yang sepaham dia dengan dia. Hanya kepada orang-orang dekatnya dia bisa bercanda gitu. Dia tidak akan berani menyamar, tanggalkan jubah kependetaannya, duduk ngopi misalnya, dia pergi kemana gitu, tinggalin dulu semua ini, pakai baju biasa gitu, dengan baju biasa, dan membuat dirinya supaya tidak dikenali orang. Jalan misalnya, pergi kedai kopi, di tepi jalan, gitu. Ngopi bersama dengan orang lain, misalnya kayak gitu. Gak akan berani dia. Karena dia menganggap dirinya itu pendeta, hamba Tuhan. Gitu loh. Apalagi kalau pengikutnya banyak gitu loh. Padahal itu tipuan. Kebenarannya adalah Tuhan sendiri. Masa dia lebih tinggi dari Tuhan? Iya kan? Gak mungkin lah. Tuhan itu sendiri aja turun ke bumi ini. Dan dia itu mencari yang paling rusak. Setelah waktu yang dulu dia datang kepada orang pilihannya menolak. Dia datang kepada orang-orang yang paling dibenci oleh orang pilihan itu. Dia datang kepada bangsa yang paling rusak, yang paling dirusak oleh iblis, yang tidak mengakui adanya Tuhan. Makanya dikatakan mereka itu naga tua.
yang merah. Yang sangat besar gitu. Disitulah pusatnya. Dia datang ke sana. Melalui orang-orang yang dipilihnya di sana. Sekali lagi dia menderita. Ya. Sekali lagi dia ditolak. Gitu. Dia harus dianiaya sekali lagi. Bahkan penganiayaannya cukup parah sekali. Mereka menjalani. Nah, ketika orang-orang yang dipilihnya itu tidak punya kebenaran, ketika Tuhan menderita melalui mereka, disitulah mereka tidak siap. Jadi kebenaran perlu kita dalami. Setelah kalau saya kadang bisa dengan bebas berbicara seperti ini ya, setiap kita pagi gitu ya. Itu apa ya? Saya rasain setiap hari itu ketika misalnya berbicara kepada saudara itu. Saya itu mengucap syukur sekali saudara dengan persekutuan ini saudara. Walaupun mungkin saya belum melihat istilahnya. Saudara berani berbicara sesuai dengan yang saudara dengarkan. Terus berikan kesempatan kepada saudara. Jadi setiap hari persekutuan ini menjadi bagi saya itu sangat penting sekali. Gitu. Dari sinilah saya mengetahui kalau Tuhan itu memang benar hadir setiap hari. Dari pikiran yang tiba-tiba muncul, saudara. Hikmat yang tiba-tiba muncul. Gitu. Dan saya selalu gini, ya betul sih. Karena secara perlahan kebenaran-kebenaran yang disampaikannya itu, kebenaran yang baru disampaikannya itu mulai jadi kayak gini loh saudara. Jadi kayak jadi kebenaran-kebenaran itu kayak seperti pikiran-pikiran yang baru. Seperti orang-orang yang sedang berbicara kepada saya gitu. Dari semua kebenaran-kebenaran itu. Dia jadi hidup. Dia bukan lagi sekedar kata-kata yang mati. Dia jadi kayak Roh Kudus itu kayak banyak gitu. Karena memang Roh Kudus itu makanya dilambangkan dia sebagai air. Gitu. Bukan seperti satu pribadi gitu yang kita lihat wujudnya gitu. Bukan. Dia seperti air gitu. Makanya kita dikelilingi. Jadi kebenaran-kebenaran itu kayak pribadi-pribadi gitu. Yang dengan sangat rapi, mereka itu berbicara satu dengan yang lain atau berbicara satu-satu gitu. Tanpa terjadi kekacauan gitu. Setelah si satu kebenaran itu berdiri berbicara, ya, dia berdiri berbicara ini kan, dia akan ngomong terus. Misalnya dia di bagian mana dari kebenaran itu. Nah, kebenaran yang lain setelah dia selesai berbicara, dia ini ngomong lagi. Yang lain ngomong lagi. Jadi hebat sekali saudara. Cara Tuhan itu ngajari kita. Hebat sekali. Karena gak terpikir saudara, kok bisa kayak gini ya. Dan rasanya nggak ada semua itu di sini, saudara. Kadang-kadang yang barusan saya katakan tadi itu. Karena kan memang ini kan diucapkan, jadi makanya terus dia itu terus berfirman sampai dengan yang kemarin aja dia terus berfirman 2022 atau 2021 gitu. Terus dia saudara. Nah, tapi saudara, karena dia itu memang tidak bisa ditampung oleh satu manusia, gitu ya. Jadi dia itu, karena dia itu adalah roh gitu. Tuhan itu gitu.
Jadi ketika saudara mendengarkan ini, dia itu apa ya? Dia sangat menikmati segala pekerjaannya. Tuhan itu. Jadi karena orang yang sedang berbicara kepada saudara ini terus menundukkan dirinya, baik. Jadi mari lihat saudara, setiap pagi kita, setiap hari kita itu apa ya? Dibawa kepada satu pemahaman yang baru. Tapi dia itu meningkat saudara setiap hari. Oke? Jadi setiap pagi itu saudara, nanti setelah ini kan saudara akan melakukan segala kegiatan saudara. Oke? Mulailah diam-diam itu ketika engkau bekerja gitu, lakukan ya dengan baik segala pekerjaanmu, apa gitu, kerjakan gitu. Jadi rumah tangga, lakukan sebagai ibu rumah tangga, kerjakan pekerjaan rumah gitu, lakukan gitu. Nyapu, masak gitu, lakukan semua dengan normal gitu ya. Antar anak sekolah gitu, lakukan semua gitu. Yang bekerja di perusahaan, kerja dengan baik semua gitu. Tapi diam-diam gitu, mulailah ketika dalam waktu senggang gitu, selalulah berikan perhatianmu kepada Tuhan yang telah berbicara kepadamu setiap hari ini. Gitu ya, lagi istirahat gitu. Coba ambil kesempatan untuk bersekutu dengan firman-Nya. Karena kita sekarang punya handphone gitu kan, mana pergi gitu, baca dari bagian firman Tuhan ini. Oke, jadi jangan takut baca banyak. Jangan takut, walaupun engkau belum mengerti saat itu, karena kita ini sebetulnya pintar semua. Iya. Jadi otak kita ini hebat. Cuman selama ini otak kita ini telah dibuat tumpul gitu. Seiring dengan tidak sekolahnya lagi kita, pikiran kita sudah jarang kita pakai untuk hal-hal yang bersifat pendidikan. Otak kita ini akan tumpul kalau kita itu tidak berpikir sesuatu yang baru gitu. Cara mendidik anak, cara menghadapi masalah. Jadi ketika kita mulai tenang, otak kita ini pun akan mulai disegarkan. Pikiran kita ini. Jadi dengan kita terus mendengarkan Tuhan, maka kita ini akan menampilkan Tuhan yang hebat itu. Jadi diam-diam saudara, kita ini dibaharui. Termasuk tubuh kita ini. Itu akan dibaharui. Iya. Ini masa yang paling indah di mana kita memasuki kerajaan 1000 tahun. Sekaligus kita memasuki langit baru, bumi baru. Jadi saudara sudah bisa mulai dari sekarang ini mulai bersuka cita gitu. Karena engkau sudah di dalamnya. Engkau nggak perlu mendengarkan perkataan-perkataan manusia. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita pergi kepada penghiburan gitu ya, orang mati gitu ya, mereka akan menceritakan tentang surga dan neraka gitu kan. Oh, jadi bayangannya itu nanti gitu loh. Itu merusak pikiran baru kita. Karena Tuhan sudah di sini gitu loh. Kalau kita masih menunggu, masih melihat surga yang nanti, berarti kita itu sedang menyangkali
Kalau Tuhan sudah ada di sini. Gitu loh. Ngerti ya? Kalau Tuhan sudah ada di sini, berarti kan surga ada di sini. Gitu loh saudara. Jadi perhatikan dalam hidupmu. Engkau mulai menemukan sukacita. Engkau mulai menemukan semangat. Kalau engkau tidak menemukan setiap hari engkau bersemangat gitu, berarti ada sesuatu dari iblis yang itu masih nempel dalam dirimu. Atau dia berhasil memasuki dirimu gitu. Segera berubah gitu. Segera sadari gitu. Itulah artinya berjaga-jaga. Ketika misalnya mendengar kabar gitu, wah ekonomi lagi sulit, perusahaan kayaknya ini tidak berkembang lagi. Jangan takut dengar kabar seperti itu. Karena begitu engkau takut, maka engkau akan punya rancangan yang lain. Karena kan manusia itu, naturalnya itu adalah ingin menyelamatkan nyawa. Dan ingin menyelamatkan nyawa itu kan adalah musuh kebenaran. Jadi diri kita ini akan berusaha menolong dirinya gitu loh. Itu yang membuat dia itu tidak bergantung kepada Tuhan. Begitu dia tidak bergantung kepada Tuhan, disitulah dia akan terkutuk. Kan firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Nah itu seperti itu saudara, kita itu belajar kebenaran. Makanya saudara, setiap kali kita beribadah itu, kita mesti bersuka cita. Gitu. Setiap kali kita datang dalam persekutuan ini gitu ya. Jadi waktu malam hari mau tidur, jangan izinkan pikiran yang lain gitu untuk membuatmu terlambat bangun. Engkau harus melawannya. Itulah bagianmu. Kan gak sulit sebetulnya. Kalau tubuh kita ini sudah terbiasa bangun pagi, kalau tubuh kita ini sudah terbiasa bangun jam 4, kalau sudah terbiasa, gak sulit untuk terus bangun jam 4. Kalau tubuh kita ini sudah terbiasa misalnya mau dibangunkan jam berapapun gitu, kita terbiasa bangun gitu. Walaupun kadang-kadang awalnya itu kita itu dibuat harus ke toilet jam sekian gitu. Kayak seperti saya misalnya. Jadi itu gak masalah bagi saya gitu. Gak akan jadi masalah. Karena ternyata diam-diam cara seperti itu membuat tubuh saya ini jadi teratur gitu. Jadi kalau misalnya kan saya punya banyak kesempatan, saya bisa istirahat. Ya kalau saudara tentu harus dibuat teratur sama Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang walaupun engkau kurang istirahat, jangan ikuti daging. Engkau bisa melawan dagingmu juga. Ya, karena kita ini sedang diajarin, kamu itu ciptaanku loh. Kalau kamu ciptaan, aku datang, aku bangunkan kamu mesti bangun loh. Itu saudara. Ya. Jadi ketika kita taat melakukan hal yang kecil seperti itu, maka kita pasti dapat upah. Tubuh kita ini akan segar. Walaupun rasanya udah ngantuk sekali. Coba saudara bayangin. Gimana saya tiap pagi saudara. Kadang-kadang saudara mata ini sudah misalnya, makanya saya kadang gini. Kadang-kadang saya kayak saya harus fokus gitu. Karena juga kan mata saya kan waktu awal saya kena gula itu kan ini sampai nggak bisa baca loh saudara. Iya. Bahasa Alkitab itu sampai nggak bisa lihat.
Tapi saudara, ketika Tuhan bilang, saya sudah sembuh, jadi pikiran sudah sembuh itulah yang mengikat pikiran saya. Gitu loh saudara. Bukan keadaan fisik saya. Kadang saudara kalau saya makan banyak gitu, itu badan ini sakit semua saudara. Kan ciri-cirinya kan naik berarti gulanya. Tapi tahukah saudara, karena pikiran saya sudah sembuh. Pikiran itu saudara, itu memerintah dia. Sehingga saya nggak perlu takut akan itu, sakit itu saudara. Karena kebenarannya semua sakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Gitu loh. Tapi itu kan sudah seperti duri dalam daging dalam diri saya. Tapi saya boleh memilih. Apakah saya lebih percaya kepada kebenaran atau kepada keadaan tubuh saya? Saya salah berpikir begitu, saudara. Cobalah saudara mulai gini loh. Pandanglah dirimu sebagaimana Tuhan memandang dirimu. Jangan lagi pandang dirimu, siapalah saya ini. Paling saya sudah mentok di sinilah ibu-ibu gitu. Ya, paling ini lah. Paling saya berjuangkan anak saya. Enggak. Engkau itu saksinya Tuhan. Bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Orang-orang hebat akan datang minta hikmatmu. Jangan dengarkan iblis. Saya gak pintar ngomong. Mulailah engkau gini. Kalau engkau merasa seperti itu, cobalah ingat bagaimana Musa sangat membuat Tuhan marah ketika dia bilang, aku gak petah lidah. Mulai saudara tempatkan dirimu. Mulailah takut. Takutnya ini benar ya. Jangan sampai Tuhan memalingkan diri darimu gitu. Oleh karena keminderanmu. Gitu loh. Ya. Apapun keadaanmu hari ini, ingatlah gitu. Jalani saja. Entah gak punya uang, bisa kerja, gak bisa kerja. Entah keadaan rumah tangga yang belum baik gitu. Jalani saja. Dengerin aja firman Tuhan. Kalau engkau kedapatan taat sama Tuhan, aduh Tuhan itu bisa bikin kejutan banyak sekali. Iya. Pokoknya saudara, kita itu benar-benar kayak tinggal di surga. Jadi di surga itu saudara, kira-kira gambarannya kayak gini. Kehidupan di surga itu, jadi setiap hari kayak ada. Kita berjalan gitu, kita melihat sesuatu misalnya. Kalau itu pemandangan gitu, kita melihat bunga. Keren sekali ya. Lalu kita misalnya bertemu binatang gitu. Kita, hebat sekali ya binatang ini gitu. Itu gambaran secara fisik. Tapi semua itu saudara. Jadi ketika kita sekarang ada di sini saudara. Ada di bumi yang tandus ini. Gitu. Oke? Kan dikatakan kalau saudara baca kitab Yoel itu saudara. Kemana saja pasukan itu pergi. Di sana itu ada kehidupan. Iya. Jadi ada kehidupan yang berubah gitu. Kemana saja sungai itu mengalir di tepi kiri kanannya itu. Ada pohon-pohon yang menghasilkan buah. Yang buahnya, coba saudara baca itu saudara. Itu gambaran saudara. Seperti itulah kehidupan kita yang berjalan terus. Saudara, disitulah benar-benar saudara. Segala hal yang rusak yang kita lihat di dalam diri kita. Itu rasanya saudara. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua. Yang membawa kita. Makanya dulu Tuhan ketika bicara, kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Murid-murid gak ngerti saudara. Tapi sekarang kita ngerti. Iya. Berarti kita ini bukan lagi muridnya daripada murid-murid Tuhan dulu. Enggak. Kita sudah terlepas dari mereka.
Karena sekarang bukan zamannya rasul lagi. Bukan. Kita tidak perlu lagi menggantungkan diri kita. Kita tidak perlu takut lagi kalau misalnya dalam pikiran kita itu rasanya kok para pendeta tidak ngomong kayak gitu. Kita tidak akan meninggikan para pendeta-pendeta yang hebat lagi, saudara. Saya tidak perlu lagi mendengarkan mereka khotbah gitu. Enggak perlu gitu. Karena begitu saya dengarkan gitu, belum berjumpa dengan kebenaran. Jadi kadang-kadang kalau saya bicara dengan para teman-teman saya yang dulu, kalau misalnya nggak mudeng juga gitu ya, sudahlah, lebih baiklah saya dengan orang-orang ini gitu. Kita bisa cerita setiap hari. Karena kalau dengan mereka kalau ketemu gitu, kok bisa nangkap ya gitu. Ada yang kayak bisa nangkap gitu, kayak macam hebat gitu. Enggak juga. Dia karena merasa supaya dia nggak kalah aja gitu. Kalau saya nggak berusaha mengalahkannya kok. Untuk apa kan? Tujuan kita kan ini loh. Kalau kamu dengarkan ini, maka kamu akan hidup selama-lamanya. Kalau kamu mau menghidupinya, engkau akan jumpa dengan Tuhan yang selama ini kamu cari. Kamu jumpa, kamu akan melihat keluargamu berubah. Kamu tidak akan seperti pendeta-pendeta yang lain itu. Gitu loh. Itu saya kalau ketemu dengan itu. Walaupun kadang-kadang rasanya, saudara, saya itu seperti menggurui. Tapi tahukah saudara? Karena niat hati saya itu murni, tulus, Roh Kudus itu ngingatin saya. Dan dianugerahkan kepada saya itu hati yang mau terus menundukkan diri saya kepada Tuhan. Itu pun anugerah, saudara. Karena kita sadar, saya sadar manusia kita, ini saya rusak gitu loh. Jadi berlandaskan kebenaran yang dia sampaikan, maka dia membangun kebenaran berikutnya. Jadi saya tidak perlu mengaku-ngakui diri saya itu rusak gitu loh. Karena kalau saya terus mengaku-ngakui itu, nggak bisa nanti masuk yang lain juga. Nggak bisa ada sesuatu yang baru seperti yang tadi barusan saya dengar tadi. Tapi karena saya ingat lagi saya ciptaannya, saya masih taat. Saya dengerin lagi dia. Jadi diam-diam tadi yang manusia yang rusak itu mulai ada di tangan dia. Karena dia di bawah. Dia ada di fondasi paling bawah. Jadi tidak sampai dia itu terlalu kuat untuk bicara. Karena kalau nggak bisa saya bertumbuh. Saya akan minder jadinya. Kalau misalnya terus diingatin kayak gitu terus. Ya. Gitu ya. Saudara perhatikan. Makanya saudara ketika saya itu misalnya kalau di ibadah itu rasanya peperangannya gitu. Berperang terus gitu. Karena masih adanya orang-orang yang baru mungkin atau nggak mau dengerin misalnya gitu ya, karena sudah bertentangan gitu, tapi masih ada dalam jemaat gitu kan. Itu juga diperlukan gitu loh, untuk mengasah ketenangan saya. Baik, barulah engkau dapat membekali orang lain, memimpin mereka dan disempurnakan oleh Tuhan. Baru setelah itu mulai dapat membekali orang lain. Oke, kita lanjut. Ada tertulis dalam Jalan yang bagian 4. Jadi sudah bisa lihat itu ya. Bahwa engkau semua adalah umat kerajaan yang telah ditakdirkan oleh Tuhan sebelum segala zaman. Ingat sekali lagi, kan dulu firman itu diucapkan kepada orang-orang yang dulu, yang ada di
Tiongkok itu gitu saudara. Kan firman itu kan semua yang ini kan awalnya tadi untuk mereka. Oke. Tapi ketika saudara dengar ini sekarang, karena firman Tuhan itu hidup, siapapun yang mendengarnya boleh menempatkan dirinya dulu gitu loh. Karena kalau enggak bakalan enggak masuk sama kita ini saudara. Kalau kita tidak menempatkan diri kita sebagai orang yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan sebelum segala zaman, enggak bisa. Kita hanya akan jadi penonton. Kita bukan orang yang bertanding. Pekerjaan Tuhan berhenti dong sampai di sana saja. Padahal dikatakan dia seperti kilat yang memancar. Seperti itulah saudara. Seperti itulah pikiran Maria pada waktu dia mendengarkan firman itu. Kita harus punya seperti itu. Nggak perlu datang malaikat sama kita gitu ngomong. Enggak, bukan itu zamannya. Tapi hati kita yang seperti Maria ketika melihat yang sangat besar itu gitu ya. Gak masuk pikiran saya. Tapi dia begini. Karena memang ini pekerjaan Tuhan juga ya. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Itu saja. Barulah benih itu bisa bertumbuh di dalam rahimnya. Karena kan belum ada manusia yang seperti itu yang pernah didengarnya. Nggak pernah. Nggak ada yang pernah didengar dia yang seperti itu gitu. Tapi karena kejadiannya dahsyat. Nah, saudara, ketika kita juga mendengarkan firman ini, saudara, ketika saya ingat ya, hambaku Musa telah mati. Ketika saya sampaikan itu ya, yang di retreat yang terakhir gitu ya, yang awal setelah Andreas meninggal itu, saya yang duluan bicara, saudara. Saya ingat itu. Hambaku Musa telah mati. Engkaulah yang akan memimpin. Wah, nalar saudara pede, saudara. Tapi saya katakan, itu untuk kita semua. Saudara, apakah Yosua ada dalam bayang-bayangnya Musa? Tidak. Tidak kan? Saudara-saudara lihat kan? Karena Musa sudah mati. Apakah pengalaman Yosua sama dengan Musa? Tidak kan? Apakah Yosua harus pergi dia ke kemah seperti Musa? Tidak. Dia sudah ada di luar. Di sebelah baru datang panglima bala tentara Tuhan. Kawankah atau lawan? Tuhan berfirman kepada dia, jangan takut berkali-kali, jangan takut, jangan takut. Itu di mana? Di luar. Karena Tuhan memimpin Yosua berbeda dengan memimpin Musa. Makanya kalau saudara lihat kan, makanya teman-teman yang lain itu ketika saya itu rasanya seperti apa ya? Seperti menghakimi guru kita. Maka pasti matanya tertuju kepada saya gitu. Maksudnya itu siapa lu gitu. Kan gitu kan. Orang-orang tidak tahu Tuhan sedang datang. Lalu mereka pikir, dia sudah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Cobalah saudara. Logikanya aja, gimana lah kita tahu Tuhan itu sudah datang kalau tidak ada yang berani jadi saksinya. Gitu loh saudara. Saudara, kalau selama ini saudara mungkin tidak dipilih oleh Tuhan, kan nggak mungkin saudara ada di sini. Makanya saudara ketika ditakdirkan oleh Tuhan sebelum segala zaman dan tidak bisa direnggut oleh siapapun. Coba saudara.
Apakah saudara tidak sering mendengarkan saya mengatakan itu, saudara? Bisa ada yang jamah kamu. Bisa ada yang jamah saya. Gitu loh, saudara. Itu kebenaran. Ketika saya berani mengucapkan, saudara pikir saya tidak bergumul dengan diri saya. Kalau misalnya anak saya ketika, tapi kalau sudah ngomong itu, aduh kayaknya kau tadi ulang-ulang lah gitu. Tahu, saudara. Karena saya berdoa, misalnya pagi ini saya berdoa, kemarin juga saya berdoa. Persiapan saya juga, aku serahkan pikiranku Tuhan. Iya, itu aja doa saya. Benar-benar Tuhan, aku serahkan pikiranku. Karena nggak mudah, saudara. Karena memang diri kita ini pengen tampil. Iblisnya itu loh, saudara. Itulah yang membuat kita itu mesti sujud, perbaiki sujud kita. Kadang emosi kita muncul. Tapi tahukah saudara, sekali lagi, Tuhan tidak takut dengan bagaimana iblis merusak manusia. Firman-Nya itu selalu mengikuti. Dan dia bisa menaklukkan, meruntuhkan. Dia benar-benar menjadi perisai yang mematahkan setiap panah-panah si jahat. Iya. Dan saudara akan menemukan kelegaan setiap hari. Percayalah. Kamu akan melihat dirimu sangat diberkati. Ya. Engkau akan melihat anak-anakmu. Engkau melihat mereka. Engkau akan melihat mereka ke depan. Waktu yang masih kecil anaknya itu, engkau akan lihat kepintarannya, ketenangannya. Bagaimana dia di sekolah, bagaimana ini. Wah, itulah upah kita. Keluargamu juga begitu. Siapapun yang lain, lihat. Itulah upah kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Baik, sederhana. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Pujilah Tuhan yang terus mengajari kami. Bersamakan hati kami hari ini bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin.